Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahus surur was sa'adah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Baik, nabda'u kalimana hadzal yaum bi qira'atil basmalah sawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nastamirru darsatana, alaikum an turakkibu julusakum wa rakkizu afkarakum wa tamu jahidan. Jadi sebelum dimulai, luruskan, rapikan duduknya, safnya, serut, ayo geser-geser yang bagus duduknya. Wa rakkizu afkarakum, dan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dan juga wahtamu jahidan, perhatikan pelajaran pagi hari ini dengan baik. Bisa dipahami? Ya, saya absen dulu. Kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan tema bullying. Tahu apa itu bullying? Bullying adalah perundungan, yaitu ejekan, yang mana kadang itu terjadi pada semua siswa atau sebagian dari siswa yang melakukan yang namanya bullying atau perundungan, atau bahasa yang jelas adalah ejekan, saling mengejek, saling mencaci antar teman. Dan itu tidak boleh dilakukan, bahkan dilarang. Baik itu oleh agama tidak diperbolehkan, dan juga dalam etika sosial juga tidak boleh. Karena itu merugikan orang lain. Karena agama menyuruh kita menghormati satu dengan yang lainnya. Sosial juga apa? Mengatakan juga tidak boleh. Ada yang namanya tenggang rasa, ada yang namanya tenggang rasa, atau juga kerukunan, ada juga toleransi, ada juga saling menghormati satu sama yang lain. Bisa dipahami? Dan bullying ini sering terjadi, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan itu adalah contoh yang tidak baik bagi seorang siswa. Karena bullying juga bisa dikatakan yang namanya akhlak buruk, akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah pertama kali apa? Untuk menyempurnakan akhlak, agar akhlak-akhlak umat Islam menjadi akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi kata Nabi, sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang pertama kali yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Karena al-adabu itu, akhlak itu lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Bisa dipahami? Dalam hadis lain, kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk saling menghormati, saling menyayangi antar sesama. Baik itu antar sesama umat Islam ataupun juga antar sesama umat manusia beda agama, seagama ataupun beda agama. Itu juga dianjurkan untuk saling menghormati. Bisa dipahami?
Bisa. Dalam hadis mengatakan An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, yang artinya tidak beriman salah seorang dari kamu sampai dia mencintai atau menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi seseorang itu tidak dikatakan beriman jika orang tersebut tidak menyayangi sesama sebagaimana hanya dia juga menyayangi dirinya sendiri. Kita sayang pada diri kita sendiri ya. Biar tidak bau harus mandi. Biar tidak lapar harus mandi. Karena kita sayang pada diri kita sendiri, merawat tubuh kita sendiri. Sama halnya kita harus menyayangi sesama seperti kita menyayangi diri sendiri. Maka itu dikatakan orang yang beriman, kata Nabi. Kalau belum sampai ke itu, kalau belum sampai menyayangi sesama sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri, maka itu tidak dinamakan beriman. Ada juga hadis yang mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi atau mengasihi atau belas kasihan, maka dia juga tidak disayangi, maka dia tidak dihormati. Karena ada hukum timbal balik. Kocak timbal balik, yang dikatakan timbal balik pasti ada balasannya. Kalau kalian tidak menghormati orang lain, maka kalian juga tidak dihormati. Jika kalian tidak menyayangi orang lain, maka kalian tidak disayangi. Jika kalian itu pelit kepada orang lain, maka kalian itu juga tidak dikasihi. Sama. Jika kalian tidak sayang kepada sesama, maka Allah juga tidak menyayangi kepada kita. Jadi lanjutan hadisnya itu man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Jika kalian itu tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi kalian. Jika kalian mengharap kasih sayang Allah, syaratnya apa? Kita harus sayang kepada sesama. Itu syaratnya. Jadi bullying atau perundungan itu sangat tidak beretika, sangat tidak baik, terutamanya bagi siswa. Karena perundungan itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik, baik dari segi fisik ataupun dari segi mental. Misalkan ada temannya yang lemah sambil memberontak ataupun memalak temannya yang lemah, maka itu akan menyebabkan fisik seseorang itu terancam dan juga mentalnya. Yang awalnya orangnya ceria akan menjadi orang yang tidak ceria, lalu sedih. Kenapa? Karena mentalnya sudah rusak. Maka hati-hati. Jika kalian sudah mempengaruhi seseorang seperti hal tersebut, maka pasti ada balasannya. Balasan itu tidak harus datang dari orang yang kalian jahati. Bisa jadi orang lain yang jahat kepada kalian. Karena Allah yang bertindak, bukan orang lain yang bertindak, tapi Allah yang membalasnya. Bisa lewat orang lain dan lain sebagainya. Jadi ini orangnya lemah, misalnya kita sikat misalnya. Kita apa? Karena dia lemah, tidak mungkin dia lawan pada kita. Dia tidak mungkin membalas pada kita. Iya, yang lemah itu tidak membalas. Tapi yang membalas siapa? Allah. Karena Allah Maha Melihat, Maha Mendengar. Allah yang bertindak. Jadi barang siapa yang tidak kasihan pada yang orang lain, maka Allah juga tidak kasihan.
Sebaliknya, kalau kita kasih kepada orang lain, maka Allah juga kasih. Jadi jangan berpikir karena tentang kita kuat, kita seenaknya melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain. Karena balasan itu tidak harus orang tersebut yang membalas kepada kita, karena yang berminta itu adalah Allah. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami tentang tema bullying, kita nonton bersama. Nonton bersama bagaimana sebab dan akibatnya, atau akibat ataupun tindak lanjutnya bagi orang-orang atau anak-anak yang sering dibully oleh temannya. Apa akibatnya? Mari kita tonton bersama. Sekarang saya mau tanya pada kalian masing-masing satu persatu, bagaimana perasaan kalian ketika andaikan kalian itu yang dibully? Coba bagaimana perasaan Naila kalau misalkan ada temannya yang membuli Sambian? Yang keras gimana? Pasti marah. Kenapa? Karena tidak senang orang yang mengganggu hidupnya. Coba Anjani, bagaimana perasaannya? Sedih. Berarti kalau ada temannya yang membuli Sambian merasa sedih. Jadi kalau sedih gimana? Males, mager, males bergerak, ya kan? Sedih terus, hidup tidak semangat. Kalau Arif gimana? Rasanya kalau dibully sama temannya? Gimana? Wajar? Biasa aja? Oh, biasa aja, berarti tidak ada pengaruh. Kalau Amir gimana? Oh, sabar? Ya. Oh, Amir, kalau dibully sabar. Intinya kita sendiri yang tidak membuli orang lain. Herul, gimana rasanya? Misalkan ada orang yang mengejek Sambian, gimana? Dibalas dengan bulian. Ya, berarti tidak sabar. Alfi, gimana kalau ada teman yang bully Sambian? Gimana perasaannya Sambian? Oh, pukul. Oh, berarti Sambian orangnya balas dendam aja? Tidak, ya, berarti bermarah. Karena Sambian gimana? Oh, banyak membuli. Oh, berarti saling balas-balasan gitu. Biar sama-sama merasakan gimana ini. Ya, baik. Untuk lebih lanjutnya kita nonton bersama film pendek tentang bully atau perundungan. Tugasnya Sambian itu mengisi sesuai apa yang Sambian alami, sesuai apa yang Sambian rasakan tentang bullying. Silakan dijawab. Di sini ada hadisnya, silakan dibaca hadisnya. Nah, dibaca hadisnya, dipahami, dan silakan dijawab pertanyaannya. Sudah selesai? Dikumpulkan?
Jadi bullying itu adalah pembulian atau perundungan kepada teman dan lain sebagainya, baik itu teman sekolah ataupun teman bermain, baik itu dilakukan di sekolah ataupun di luar masyarakat. Bullying itu boleh apa tidak? Tidak. Boleh. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Orang yang dibully itu bisa terancam dari segi fisik, dari segi mental, dan juga agama melarang tentang pembulian. Karena itu hal yang tidak baik, termasuk akhlak yang jelek. Yang dianjurkan oleh agama apa? Harus saling menyayangi dan menghormati kepada sesama. Karena ada timbal balik, kalau kita menyayangi maka kita akan disayangi. Oke, cukup itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dan kita tutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh saudari Anjali. Silakan. Sebelum pelajaran pagi ini ditutup, mari teman-teman kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa stop bullying, ya. Ya. Stop bullying, berhenti untuk melakukan Bullying. Jadi harus jaga dari segi pergaulan di sekolah ataupun Di luar sekolah.